Singapura itu sebenarnya minta apa ke kita? Mereka minta agar Indonesia mengekspor listrik, tepatnya listrik hijau, clean energy ke sana, dan jawabannya jelas, kita tidak mau. Saya bilang, tidak mau. Mau kalau proyeknya dibangun di wilayah kita, lalu kita yang menjual hasilnya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan sampai Singapura mengira Indonesia ini bodoh. Belakangan ini, rencana ekspor listrik hijau Indonesia ke Singapura memang ramai dibicarakan. Angkanya terdengar fantastis. Pemerintah menyebut potensi keuntungan yang bisa diraih mencapai 30 miliar dolar Amerika atau sekitar 38 triliun rupiah. Angka sebesar itu tentu terdengar sangat menggiurkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu. Tapi jujur saja, di balik angka besar itu ada satu pertanyaan krusial yang jarang dibahas secara jujur dan terbuka. Apakah ini benar-benar keputusan yang cerdas atau justru keputusan yang sangat bodoh? Bukan karena Indonesia tidak butuh uang, tapi karena yang akan diekspor ini bukan komoditas biasa. Ini bukan batu bara, bukan sawit, bukan nikel mentah. Ini adalah listrik hijau energi terbarukan. Energi yang justru menjadi kunci utama jika Indonesia benar-benar ingin naik kelas menjadi negara maju. Dan disinilah letak persoalan utamanya. Energi hijau bukan sekadar soal listrik murah atau mahal. Ini soal masa depan ekonomi, masa depan industri, dan masa depan daya saing bangsa. Ada satu hal penting yang harus dipahami bersama. Di era sekarang, energi hijau sudah menjadi syarat mutlak bagi negara berkembang yang ingin maju. Ini bukan hanya berlaku untuk Indonesia, tapi untuk semua negara berkembang di dunia. Alasannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Negara berkembang sangat membutuhkan investasi asing, terutama di sektor teknologi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi global sangat memperhatikan sumber energi yang mereka gunakan. Bagi mereka, energi bukan sekadar urusan operasional, tapi juga menyangkut keberlanjutan dan citra perusahaan. Perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Intel, Nvidia, Amazon, dan banyak perusahaan teknologi besar lainnya sudah membuat komitmen tegas untuk menggunakan 100% energi terbarukan dalam seluruh operasional mereka. Ingat, 100%, bukan sebagian, bukan setengah-setengah. Ini berarti ketika mereka ingin membangun pabrik, pusat data, atau kantor regional, hal pertama yang mereka lihat adalah ketersediaan energi hijau. Negara yang tidak bisa menyediakan energi hijau dalam jumlah besar otomatis tersingkir dari peta investasi mereka. Masalahnya tidak berhenti di situ. Dunia sekarang bergerak ke arah regulasi yang semakin ketat. Salah satu contoh paling nyata adalah regulasi IG di Eropa tahun 2024. Regulasi ini memaksa perusahaan dari sektor apapun sekali lagi, dari sektor apapun untuk menggunakan energi hijau jika ingin menjual produknya ke pasar Eropa. Jika tidak, mereka akan dikenakan carbon tax atau pajak karbon dengan rata-rata sekitar 49 euro per ton karbon. Aturan ini berlaku untuk semua jenis produk, mulai dari otomotif, elektronik, tekstil, makanan, hingga produk manufaktur lainnya. Artinya jelas, tanpa energi hijau, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal, kalah bersaing, dan berisiko ditinggalkan oleh pasar global. Energi hijau hari ini bukan lagi pilihan, ia sudah menjadi keharusan. Dalam konteks ini, bayangkan betapa ironisnya jika Indonesia justru mengekspor listrik hijau ke negara lain, sementara kebutuhan dalam negeri sendiri masih sangat besar. Listrik hijau ini rencananya akan diekspor ke Singapura, negara yang statusnya sudah jelas sebagai negara maju, sementara Indonesia masih berstatus negara berkembang. Apakah tidak gila jika negara berkembang justru menyuplai energi strategis ke negara maju? Ini sama saja dengan membantu Singapura menjadi semakin maju, semakin kompetitif, dan semakin menarik bagi investor asing khususnya di sektor teknologi. Sementara kita sendiri masih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan. Singapura selama ini memang dikenal sebagai surga investasi teknologi di Asia Tenggara. Ekosistem bisnisnya matang, regulasinya ramah, infrastrukturnya siap, dan yang paling penting, mereka sangat serius membangun industri digital. Salah satu tulang punggung utama industri ini adalah data center. Saat ini, kapasitas data center Singapura mencapai sekitar 1000 megawatt, bandingkan dengan Indonesia yang baru sekitar 202 megawatt. Bayangkan, negara sekecil Singapura punya kapasitas data center hampir 5 kali lipat dari Indonesia. Padahal, data center bukan sekadar bangunan penuh server. Data center adalah jantung ekonomi digital. Dari sanalah layanan cloud computing,
artificial intelligence, big data, dan Internet of Things beroperasi. Semua startup, e-commerce, dan perusahaan digital bergantung pada infrastruktur ini. Pendapatan bisnis data center Singapura pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 161 triliun rupiah, dan itu baru pendapatan langsungnya. Yang lebih menarik adalah dampak tidak langsungnya. Investasi asing langsung atau FDI dari sektor data center ke Singapura pada tahun yang sama mencapai sekitar 4,92 miliar dolar Amerika atau sekitar 146 triliun. Dan ini baru dari data center. Belum dihitung efek berantai dari layanan cloud, AI, big data, hingga ekonomi digital yang nilainya bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Singapura membutuhkan listrik dalam jumlah sangat besar untuk menopang data center mereka. Faktanya, sekitar 94% listrik Singapura saat ini masih dihasilkan dari gas alam. Dan ironisnya, sekitar 89% gas alam yang mereka gunakan berasal dari Indonesia dan Malaysia. Artinya, sejak lama Indonesia sebenarnya sudah menjadi tulang punggung energi Singapura. Jika sekarang Indonesia juga mengekspor listrik hijau, maka posisi Singapura sebagai pusat teknologi regional akan semakin kokoh. Inilah mengapa di era pemerintahan Prabowo, gelagat Singapura yang menjadikan Indonesia sebagai halaman belakangnya mulai terbaca dengan jelas. Untungnya, pemerintah saat ini masih mengkaji ulang rencana ekspor listrik hijau tersebut. Bahkan mulai muncul wacana yang jauh lebih strategis, yaitu membangun data center di wilayah Indonesia sendiri, seperti Batam, Bintan, atau Karimun. Dengan skema ini, Indonesia tidak hanya menjual listrik, tapi juga menjual layanan bernilai tambah tinggi. Indonesia yang membangun data center, Indonesia yang menyediakan energi hijau, dan Indonesia pula yang melayani kebutuhan digital Singapura. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih cerdas, karena energi hijau seharusnya digunakan sebagai senjata strategis untuk menarik investasi, bukan dijual murah demi keuntungan jangka pendek. Keuntungan dari ekspor listrik hijau mungkin terlihat besar di awal, tapi dampak jangka panjangnya justru bisa menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Kita bisa kehilangan daya tawar, kehilangan peluang investasi, dan kehilangan momentum transformasi digital. Indonesia seharusnya memanfaatkan energi hijau untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kapasitas data center, membangun infrastruktur digital, dan menciptakan kemandirian teknologi. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah atau energi, tetapi menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global. Pada akhirnya, menempatkan kepentingan domestik di atas keuntungan ekspor jangka pendek adalah strategi yang jauh lebih bijaksana. Energi adalah aset masa depan. Jika aset ini dikelola dengan benar, Indonesia punya peluang besar untuk meloncat jauh ke depan. Tapi jika salah langkah, kita hanya akan menjadi penonton, sementara negara lain menikmati buah dari sumber daya yang sebenarnya kita miliki sendiri. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Ekspor listrik hijau ke Singapura, apakah langkah yang keliru? Atau justru kalian melihat peluang lain yang jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi seperti inilah yang akan ikut menentukan arah masa depan bangsa kita.